sebagai makanan rohani kita, karena firman itulah roti yang turun dari surga. Itu sebabnya perlunya kita merindukan urapan Tuhan. Amin. Haleluya. Oh
Dan yung firman mo isasayan Tuhan. Kaya puraman mo sa lahat. Pagpurami-rami kami. Pagpurami-pagkaraman kami. Kuasai hamba dalam kemurahan kuasa Roh Kudus-Mu dan pengayuan daripada Allah Roh tetap mengalir dalam hidup hamba dan dapat disalurkan kepada kami semua sidang jemaat yang hadir pada hari ini. Dan pujilah nama-Mu Yesus Allah yang baik. Kami siap untuk menyambut firman dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Waktu Yesus bangkit ke seluruh terlampau kuat. Lah, suara lah lagi. Lo. Saya terlalu. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, bangkit. Lo. Haleluya. Maria orang pertama melihat Yesus yang sudah bangkit. Jemaat yang Allah cintai, waktu Yesus bangkit, dia bukan Yesus yang dulu. Dia dalam keadaan tubuh yang sempurna. Haleluya. Sempurna tubuh dia. Itu sebabnya waktu dia bangkit dari antara orang mati, maka tiba-tiba dia muncul, padahal pintu ditutup semua. Inilah tubuh yang sempurna. Dinding ini dia lewat saja, tidak ada halangan apa-apa. Ini tubuh yang kita akan pakai nanti waktu kita bangkit dari antara orang mati. Kalau kita dihidupkan naik bersama Tuhan, tubuh ini, tubuh sempurna ini. Haleluya. Tubuh ini yang kita mau pakai. Tubuh yang mana satu? Kita baca dalam Yohanes 19, Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, Ya. pada hari pertama minggu itu, Ya. berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat Ya. dengan pintu-pintu yang terkunci, Ya. karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka Ya. dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ya. ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya. Terus. Maka kata Yesus sekali lagi, Oke ya. damai sejahtera bagi kamu. 2 kali. Sama seperti Bapa mengutus aku. Oke. Damai itulah tanda kebangkitan. Ada damai di hati kita dengan Tuhan dan sesama kita manusia. Damai itulah tanda Tuhan, tanda kita sudah ikut bangkit bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab kerajaan Allah itu soal damai, bukan soal makan, bukan soal minum,
Tapi surga itu soal damai sejahtera, sukacita roh dan kebenaran. Jadi damai itu salah satu kebangkitan Yesus. Makanya kita hidup damai dengan Tuhan bersama kita manusia, itu kebangkitan. Itulah tanda kebangkitan, kata firman Tuhan ya. Kalau kita membaca dalam Lukas 24 ayat yang ke-30, 36. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap Iya. tentang hal-hal itu, Iya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka Iya. dan berkata kepada mereka, Iya. "Damai sejahtera bagi kamu." Iya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Iya. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Iya. Dan apa sebabnya timbul Keraguan-raguan. keraguan-raguan di dalam hati kamu? Akulah ini. Lihatlah tanganku Iya. dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku. Rabalah aku dan lihatlah, Iya. karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, Seperti yang kamu lihat kepadaku. seperti yang kamu lihat ada padaku." Iya. Terus. Sambil berkata demikian, Iya. ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Iya. Dan ketika mereka belum percaya, Karena giram ya. kerana girangnya dan masih heran, Iya. berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan? "Adakah padamu makanan di sini?" Iya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Iya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, dia makan. Jemaat yang Allah cintai, pada waktu itu murid-murid ragu. Kita punya guru kayak ini ya. Dia sudah mati, macam mana dia boleh ada di sini? Untuk menghilangkan keraguan itu, ketidakpastian, Tuhan bilang, "Sini, rabalah aku. Kalau hantu tidak ada tulang, tidak ada daging. Aku ini ada tulang, ada daging." Rupa-rupanya waktu kita ke surga nanti memang tubuh biasa, cuma tubuh yang telah dirubah menjadi baru, tubuh yang ada kemuliaan. Dia badan biasa juga macam kita ini, makan nasi macam biasa, cuma sudah sempurna. Nah, sudah dibaharui. Tidak ada lagi tubuh yang lama, tubuh yang baru. Nah, yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu sebabnya peganglah aku, rabalah aku, kata Tuhan, untuk menghilangkan keraguan, supaya mereka yakin betul bahwa inilah gurunya dulu. Yang dulu yang mengajar mereka 3 tahun setengah. Akulah ini, rabalah, peganglah aku bukan hantu. Haleluya. Aku bukan hantu, tapi betul-betul ini akulah ini. Dia menghilangkan keraguan. Jangan kita gelisah, jangan kita ragu dalam Tuhan. Dialah sudah bangkit. Dan yang dia cari murid-muridnya, jemaat yang Allah cinta ya. Kita baca kembali Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20, 17. Kata Yesus kepadanya, Iya. "Janganlah engkau memegang aku, Iya. karena aku belum pergi kepada Bapa. Iya. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Iya. dan katakan kepada mereka Iya. bahwa sekarang aku akan pergi kepada Pergi Bapakku kepada Bapamu, dan Bapamu, Bapamu, Bapakku, Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Allahku dan Allahmu. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Jemaat yang Allah cintai, ini firman hari Minggu. Haleluya. Menghimbau kita hadir di kebaktian. Salah satu cara kita menjadi saudara Tuhan. Cara kita menjadi saudara Tuhan, kita ikut kebaktian. Haleluya. Kebaktian jangan dianggap kecil. Nilainya tinggi itu di mata Tuhan.
Karena itulah murid-murid dipanggil saudara Tuhan. Sebab kebaktian, makanya kebaktian itu sangat berharga. Membuat kita suatu kali nanti menjadi saudara Tuhan. Haleluya. Markus pasal 3 ayat 32. Haleluya. Markus 3:32. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Iya. 32, Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Iya. Mereka berkata kepadanya, Iya. lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar Iya. dan berusaha menemui engkau. Iya. Jawab Yesus kepada mereka, Siapakah saudaraku? siapa ibuku Siapakah ibuku? dan siapa saudara-saudaraku? Siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya Iya. itu dan berkata, Iya. ini ibuku Inilah ibuku. dan saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku. Kata Tuhan terus. Barang siapa melakukan kehendak Allah, Iya. dialah saudaraku laki-laki, Iya. dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kalau kita rajin kebaktian, kitalah saudara Tuhan. Yang kedua, karena kita melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Kehendak Bapa semalam serahkan di rumah si David. Kehendak Bapa, kehendak Roh. Tapi hari ini pula malam ini, saya mau lari kepada 28 ayat 28, Markus 3:28. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia Iya. akan diampuni, Terus. ya semua hujat yang mereka ucapkan. Iya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, Iya. dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, Terus. melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Iya. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, orang bilang Yesus, anakmu itu dirasuk roh jahat. Disinilah Tuhan tidak mengakui ibunya, saudara-saudara. Sebab mereka tidak menghargai Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Allah tidak dihargai. Mereka bilang dirasuk roh jahat. Datanglah murid ibunya, saudaranya untuk mengambil. Ya, orang bilang dia dirasuk roh jahat. Tapi Tuhan bilang ini penghinaan kepadaku. Jemaat Allah cintai, hargailah Roh Kudus. Junjunglah Roh Kudus. Haleluya. Hargailah Roh Kudus. Jangan mendukakan, jangan memadamkan, jangan kita melawan roh. Sebab kalau kita baca tadi ayat 29, Tetapi ayat 28. aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya semua dosa dan hujat-hujat anak manusia Iya. akan diampuni, Iya. ya semua hujat yang mereka ucapkan. Iya. Tetapi apabila seorang menghujat Tapi Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat, tidak ada ampun, ia tidak mendapat ampun tidak ada selama-lamanya, ampun. melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, makanya hargailah Roh Kudus. Jangan kita menghujat Roh Kudus. Jangan tidak mau dipimpin Roh. Jangan tidak dengar-dengaran Roh. Jangan. Itu boleh menghujat Roh kita nanti. Tidak ada ampun. Sebab inilah zaman Roh Kudus. Bahayanya zaman kita ini apa? Apa bahayanya? Bahayanya adalah kalau zaman anak, zaman bapak, orang berbuat dosa langsung ditegur, langsung dihukum. Zaman kita ini, zaman Roh Kudus, orang melawan Tuhan, orang berbuat dosa, seolah-olah Tuhan tidak ada. Ini tapi ini lebih bahaya lagi, sangat bahaya. Apa tidak bahayanya? Tuhan tidak mau menegur, Tuhan diam saja.
Terus macam mana kita tahu yang kita bersalah? Macam mana kita tahu yang kita bersalah? Roh Kudus saja yang menegur kita. Hendaklah Roh Kudus selalu menjadi penghibur, menjadi menasihatkan, menegur, memimpin kita. Jadi cara kita menghadapi zaman kita yang dahsyat ini adalah dengan dengaranlah kepada Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 25, haleluya. Yohanes 14 ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu, ya, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. ya, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa yang dalam akan namaku, mengajarkan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang mengingatkan, mengajar, mengingatkan, telah kukatakan kepadamu. ya, mengajar, menghibur, mengingatkan, memberi damai, kata firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh kehilangan roh. Roh itulah Allah. Haleluya. Jadi belajar supaya kita hargai Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita menjadi saudara Tuhan. Yang kita macam ibu mak Egois ini. Mereka ambil Yesus yang mereka bilang dia dirasuk roh jahat. Buat tegur mereka semua. Saya bukan roh jahat, Roh Kudus. Jadi belajarlah untuk menghargai Roh Kudus. Saya sudah bilang semalam di rumah David. Kau tahu kenapa? Kenapa Yusuf berhasil? Roh Kudus membuat dia berhasil. Selama kita dipimpin Roh, kita tidak mungkin gagal. Apa kita buat? Tuhan Roh Kudus membuat kita berhasil. Bayangkan jemaat Allah cintai. Cobalah kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 5. Haleluya. Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, Ya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, ya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu kerana Yusuf, ya, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, ya, baik di rumah maupun yang di ladang. ya, Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, ya. dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan Oke, ya. harusnya. Di ladang, di rumah, diberkati karena Yusuf ada itu. Yusuf yang mana satu? Yusuf yang menjaga perasaan Roh Kudus. Berhasil dia. Di mana Yusuf pergi? Berkat Tuhan mengejar dia. Kenapa? Karena dia menjaga perasaan Roh Kudus. Ayat 21. Haleluya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Ya, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, ya, dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara. ya. Terus Sebab itu, kepala penjara mempercayai semua tahanan kepada Yusuf. dalam penjara itu kepada Yusuf, Ya, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, ya, dialah yang mengurusnya. ya, Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, ya. karena Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai Yusuf. dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan buat berhasil segala yang dikerjakan, yang dipegang, direncanakan oleh Yusuf. Tidak ada satu yang gagal. Inilah kerana dia menjaga perasaan roh. Sebab Allah Bapa di dalam roh, Allah Anak di dalam roh. Roh Kudus wakil Bapa, wakil Anak. Menghargai Roh Kudus, menghargai Bapa. Menghargai Roh Kudus, menghargai Anak. Itu sebabnya coba kita belajarlah jemaat yang Allah cintai. Menghujat roh ini adalah sesuatu yang tidak menghargai Roh Kudus. Sangat bahaya.
Itu sebabnya Yesus bilang, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Bayangkan, Yesus dia tidak mengakui ibunya, karena mereka juga menganggap Yesus itu dirasuk roh jahat. Bayangkan jemaat Tuhan, ini satu penghujatan kata Tuhan. Makanya kita lah saudara Tuhan, di samping kita beribadah, melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah kehendak Roh. Roh itulah Bapa kita. Roh Kudus itulah Bapa. Sangat baik. Cobalah kita belajar. Belajarlah jemaat Tuhan untuk menghargai Roh Kudus. Rajin beribadah. Rajin. Sebab dengan beribadah kita saudara Tuhan. Lebih-lebih lagi kalau kita melakukan kehendak Bapa. Ketiga, menghargai Roh Kudus. Roh Kudus itulah Bapa. Menurut Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang teguh menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri. Saya bilang apa tadi? Ibrani 12 ayat 3. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Terus, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Terus Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu supaya kita boleh hidup dapat bagian dalam kekudusan Tuhan. Jadi Roh Kudus itulah Bapa. Hargai Bapa. Junjunglah Bapa kita itu. Haleluya. Inilah membuat kita saudara Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Allah cintai, kitalah saudara Tuhan kalau kita rajin beribadah. Ibadah itu jangan ada kecil, jangan kita anggap ibadah itu kecil. Ibadah itulah membuat kita hidup. Haleluya. Kalau saya ingat bapak rohani dulu, waktu beribadah setengah jam belum ibadah, sudah di sana dia akan marah kita perlu lambat. Cepat. Biar tidak mandi, tidak apa-apa. Yang penting hadir kebaktian. Ada orang kita yang mandi itu, kebaktian sudah lewat, ya mandi lagi terus. Apa? Tuhan marah juga kalau tidak mandi. Jadi belajarlah hargai kebaktian. Hargai kehendak Bapa, hargai Roh Kudus. Dialah membuat kita saudara Tuhan. Jemaat Allah cintai, saya buat firman di rumah Jambi semalam. Ada dua cara kita terikat dengan Tuhan. Satu, ibadah. Kedua, penyembahan. Haleluya. Kita beribadah harus sampai terikat dengan Tuhan. Terikat itu tersangkut sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa ibadah kita. Kemudian turunlah Tuhan bersama kita. Salah satu ibadah. Malam ini saya mau terangkan penyembahan. Kalau semalam saya terangkan ibadah. Ibadah itu ibadah kudus, terikat dengan Tuhan. Tujuan doa ini sama, supaya kita terikat dengan Tuhan, supaya kita terikat dengan Tuhan. Matius 18 ayat 18.
Haleluya. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga. akan terikat di sorga, Ya, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. akan terlepas di sorga. Jadi ayat ini menjelaskan dua, terikat atau terlepas. Terikat karena ibadah, terikat karena penyembahan. Dua ini ya. Terikat sebab ibadah. Salah satu ibadah kita haruslah ibadah sejati. Itulah hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah sejati. Ibadah kita mestilah ada kesejatian. Hidup. Lebih baik kita bacalah. Rom 12 ayat 1. Haleluya. Karena itu, saudara-saudara, Ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu ya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Sembahyang hidup, yang kudus, kudus. dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang terikat di surga, ibadah hidup, kudus dan berkenan. Kudus itu tidak ada orang kita damai dengan Tuhan dan sesama kita manusia. Haleluya. Damai dengan Tuhan sesama kita manusia. Damai kita itu terasa betul kepada Tuhan dan terasa juga dengan sesama kita manusia. Haleluya. Kalau ibadah kita benar, maka orang akan merasa diberkati lewat ulah tingkah kita. Orang diberkati cara hidup kita, perkataan kita sangat memberkati dia. Inilah ibadah damai, ibadah hidup, ibadah kudus. Tidak ada orang kita benci, tidak ada orang kita dendam. Mulut kita tidak melukai siapapun, tidak mendukakan siapapun. Haleluya. Orang rasa diberkati. Kelakuan ulah tingkah kita terasa orang diberkati. Inilah ibadah yang kudus. Tapi hari ini kabar memfaedah sedar, mengkritik orang, salahkan orang, menuduh orang sesat. Orang tidak diberkati dalam ibadah kita. Ini menunjukkan yang kita tidak tersangkut, tidak terikat dengan Tuhan. Kalau terikat dengan Tuhan, maka kita sudah tentu akan alami dapat memberkati mulut kita. Orang senang, orang diberkati, orang tidak kecewa dengan cara kita. Orang tidak tersinggung, tidak tersakiti, tidak teraniaya lewat hidup kita ini. Orang senang. Jadi orang dapat melihat, dapat merasakan, dapat menikmati hidup kita ini. Mereka diberkati. Ini ibadah benar. Inilah namanya hidup. Barulah berkenan. Berkenan itu ayat 2. Rom 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Baik kepada Tuhan, apa yang baik, baik kepada Tuhan, yang berkenan kepada Allah, berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. sempurna. Wah, inilah hendaklah sempurna seperti Bapakmu sempurna. Haleluya. Tujuan kita sempurna bersama Tuhan. Oke ya, saya lari kedua, penyembahan. Penyembahan juga membuat ibadah kita tersangkut, terikat di surga. Penyembahan kadang-kadang tidak orang pentingkan. Tapi saya ada pengalaman penyembahan. Suatu kali kami biston di Surabaya. Tiba-tiba kami orang tiba-tiba semua diam.
Saya heran kenapa dia semua. Tiba-tiba ada orang bernubuat, aku terima penyembahanmu. Waduh, hebatnya. Kita punya guru bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Nah, kau tahu kami bagus begini sebagusnya. Kita meniarap, turun di bawah meniarap. Takutnya macam Tuhan di kepala kita, Pak. Ini belum rumah berdiri, aduh takutnya. Aduh, sebabnya betul kita takut kepada Tuhan. Jadi ibadah itu, penyembahan itu betul-betul sangat berkenan. Ibadahlah, penyembahanlah membuat kita terikat dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Haleluya. Yohanes 4 24. Allah itu roh, Allah itu roh. dan barang siapa menyembah Dia Siapa yang menyembah Tuhan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. menyembah roh dan kebenaran, kata firman Allah. Bayangkan ya jemaat Allah, menyembah roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang benar ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Iya, roh. Apa itu buah roh? Buah roh itulah kebenaran. Makanya mereka orang-orang ini cerita apa? Cerita tentang orang Samaria. Nah, cerita ini menceritakan orang-orang Samaria. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, Iya. aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ya, inilah penyembahan. Perempuan Samaria ini bercakap-cakap dengan Tuhan, terkait, terikat dia dengan Tuhan. Bayangkan jemaat dengan cintai, akibat terikat dengan Tuhan, apa terjadi? Haleluya. 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, Iya. lalu pergi ke kota Iya. dan berkata kepada orang-orang di situ, Iya. mari lihat, Mari lihat. di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku Iya. segala sesuatu yang telah kuperbuat. Iya. Mungkinkah Dia Kristus itu? Iya. Kata mereka. Maka mereka pun pergi keluar kota, Iya. lalu datang kepada Yesus. Iya. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Ayat yang ke selanjutnya. 32. Tunggu. 39. Dan banyak orang Samaria Iya. dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, Iya. karena perkataan perempuan itu Iya. yang bersaksi, Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi orang-orang Samaria rasa diberkati oleh kata-kata, oleh kesaksian, oleh cerita yang dibawa oleh perempuan Samaria itu. Karena dia terikat, dia telah berjumpa Tuhan dalam penyembahan. Terikat jemaat yang Allah cintai. Orang menilai kita tergantung berkat orang lihat kita. Wah, ini orang betul-betul hebat lah. Barulah kita benar. Kita menjadikan orang manusia. Kita memanusiakan manusia. Waduh. Jemaat, saya senang nih cerita ini. Perempuan Samaria ini. Kenapa? Orang Samaria diberkatilah lewat kesaksian perempuan Samaria ini. Ini soal penyembahan. Penyembahanlah membuat kita pasti memberkati orang. Orang senang. Kita jadi contoh teladan. Kata mereka, kamu tidak perlu saksi. Kami sendiri telah merasakannya. Ya, ayat berapa itu? Ayat betul 42.
Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Ya, kami percaya, ya, tetapi bukan lagi kerana apa yang kau katakan, ya. sebab kami sendiri telah mendengar dia, Kami mendengar sendiri. dan kami tahu Ya. bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang perempuan Samaria, orang-orang kota Samaria diberkati melalui penyembahan kepada Yesus. Jemaat Allah cinta, inilah kelebihan perempuan Samaria ini. Dia boleh menangkan satu kota. Saya bilang sudah tadi, kita dinilai orang. Sikap cara hidup kita yang ditunggu orang. Kita pasti memberkati orang. Karena kita menjadikan orang manusia seperti kita manusia. Memanusiakan orang. Wah, hebat ya. Saya betul-betul kagum sama orang Samaria, perempuan Samaria. Satu kota dia boleh menangkan, penyembahan saja. Hidup kita lah yang perlu. Zaman kita ini, kau mempelai tidak begini. Dia suka menjelekkan orang. Saya takut kalau mempelai tidak terikat dengan Tuhan, tidak tersangkut dengan Tuhan. Orang tidak diberkati lewat cara hidup kita. Orang tidak diberkati cara olah tingkah kita, bicara kita. Orang tidak terikat dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan bersama kita, kata mereka, kau tidak perlu cerita, kami lihat sendiri, kami nampak sendiri, kami dengar sendiri, kami rasa sendiri, terasa betul kehadiran perempuan ini, kehadiran Yesus ke Samaria sangat memberkati orang Samaria. Bayangkan, hebat. Jadi mereka terikat, tersangkutnya orang-orang Samaria dengan perempuan Samaria dengan Tuhan. Terikat di surga, terikatlah di dunia ini. Terlepas di surga, terlepaslah di dunia ini. Matius pasal 16. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, Iya. dan yang kau ikat di dunia ini Iya. akan terikat di sorga, Terus dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan bayangkan terlepas di sorga. Penyembahanlah membuat orang Samaria terikat dengan Tuhan. Haleluya. Nyatanya diberkati kota Samaria karena Yesus yang mereka sembah ada di situ. Jemaat yang Allah cintai, orang menunggu hidup kita ini. Orang menunggu cara hidup kita. Orang diberkati cara hidup kita. Orang melihat senang cara hidup kita yang dalam keterikatan dengan Tuhan. Inilah memberkati kita, sebab Tuhan dan kita ada ikatan. Itu sebabnya jadilah penyembah-penyembah yang benar. Untuk menyembah, mestilah kita hidup dalam pimpinan Roh. Kemudian kita berbuah Roh. Ada buah-buah Roh macam perempuan Samaria ini. Walaupun dia orang berdosa. Bayangkan suaminya 5. Tuhan bilang, aku belum punya suamimu, kata Tuhan. Aku belum punya suami ya Yesus. Betul. Belum, memang kau sudah ada suami. Sekarang suamimu di rumah itu bukan suamiku. Terkejut dia. Bayangkan jemaat Allah cintai. Dia diberkati, dia disucikan, diperbarui. Marilah kita perbaharui. Kita harus menyembah roh kebenaran. Kita tidak mungkin gagal. Kalau dipimpin roh, kita tidak gagal. Mari kita belajar supaya kita menemui Tuhan dalam kebangkitan. Supaya kita terikat dengan ada 2 membuat terikat, ibadah, kedua penyembahan.
penyembahan membuat kita terikat di surga. Kalau terikat di surga, orang diberkati dengan cara hidup kita. Mulut kita, kelakuan kita pasti memberkati orang seperti perempuan Samaria ini. Itu sebabnya mari kita belajar menemui Tuhan, berjumpa Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Matius 24, Injil Lukas 24. Haleluya. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ya, ia mengambil roti, mengucap berkat. mengucap berkat, Ya, lalu mengucap-ucapkan dan memberikan kepada mereka. ya, Ketika itu terbukalah mata mereka, ya, dan mereka pun mengenal dia, ya, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. ya, Kata mereka seorang kepada yang lain, ya, bukankah hati kita berkobar-kobar ya, ketika ia berbicara dengan kita ya. di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada Nah. kita? Jumpa Yesus yang sudah bangkit itu menciptakan kobaran, kerinduan, semangat, kesungguhan di dalam hati kita. Yesus pasti nampak sudah itu. Pasti kelihatan Yesus. Jemaat alam tahu belum lagi begitu. Kadang-kadang kita datang, kadang-kadang kita tidak datang. Macam mana kita melihat kobaran? Padahal kita terikat dengan surga. Baru terikat di dunia ini. Terlepas di surga. Terlepas di dunia ini. Jemaat Allah cintai, saya lari kepada anak sulung, anak bungsu. Anak sulung, dia terlepas dengan bapak. Anak bungsu terikat dengan bapak. Itu sebabnya anak bungsu ada pesta. Anak bapak tidak ada pesta. Dia dikuasai oleh kebencian, oleh sikap menghakimi. Injil Lukas pasal 15. Lukas 15. Haleluya. Ayat 24. 23. Dan ambillah anak lembu tabun itu, Ya, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita, sukacita. sebab anakku ini telah mati Ya, dan menjadi hidup kembali. ya. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Maka mulailah mereka bersukaria. Dan mulailah mereka bersukacita. Terus 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan Ya, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ya. ia mendengar bunyi Bunyi seruling seruling. dan nyanyian tari-tarian. Ada tari-tarian, Lalu ada dia- seruling, ada pesta, ada keramaian, ada sukacita. Kau tahukah apa ini pesta? Pesta ini kerana ada minum. Karena ada pesta tidak ada minum. Nama pesta mesti ada minum. Nah, di mana-mana pesta minum. Saya kalau pesta menuai lucu. Kawan-kawan aku ini, susah mau cakap. Tapi inilah kelebihan orang dusun. Orang dusun kalau dia kasih kau minuman, kau ambil. Dan tidak ambil. Dia hargai kau itu. Ambil saja. Kau tidak minum, dia tidak marah juga. Ada pesta, ada minuman. Sama juga pada waktu itu. Jemaat Allah cintai. Perbandingkan ada sulung, ada bungsu. Ada bungsu, ada pesta, urapan. Roh, ada minuman. Ada roh, ada minuman. Ada sulung, tidak ada minuman. Yohanes pasal 4 ayat 14.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Iya. ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Iya. Sebaliknya air yang akan kuberikan Menjadi mata kepadanya air. akan menjadi mata air di Iya. dalam dirinya, Terus memancar. yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang Nah, kekal. inilah pesta. Tiap kebaktian kita pesta. Bukan tergantung banyaknya orang. Tergantung sikap kita. Terikat dengan Tuhan. Inilah menciptakan pesta. Kita terikat dengan Tuhan. Inilah sukacita ada minuman bro. Beda anak sulung. Anak sulung dengan kemarahan, kebencian dia kepada adik dengan sikap menghakimi. Marah kepada bapak. Padahal bapak membela anak bungsu. Bapak di pihak anak bungsu. Bapak tidak bersama anak sulung. Biarpun anak sulung belum bertahun bapak. Jadi hari ini terikat dengan Tuhan. Supaya kita ada di pihak Tuhan. Jangan kita kecewa. Mari kita belajar. Supaya tiap kebaktian kita pesta. Ada urapan Tuhan turun. Ada damai. Ada sukacita kita rasa. Melalui penyembahan membuat kita terikat dengan Tuhan. Ibadah membuat terikat dengan Tuhan. Kedua, penyembahan membuat terikat. Ada pesta, ada damai, ada sukacita. Orang tidak rasa tapi ada bungsu terasa merasakan damai. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan kata-kata abang dia. Kepadanya ada pesta. Ada sukacita yang tidak ada semana sulung. Inilah kelebihan yang kita ambil. Kita belajar supaya makan tubuh darah ini. Tuhan mengembalikan kobaran di hati kita ini. Kita bersemangat, ada kesungguhan berkobar-kobar kembali untuk menghadap Tuhan. Supaya kita tiap kebaktian, tiap kita beribadah, kita terikat dengan Tuhan. Semua kita berdiri. Kita menyembah kepada Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Main bass main ini. Bisa main bass. Haleluya. Main G. Penyembahan. Kita main dua-dua. Kalau pola mengalirnya air pesta Roh Kudus dalam Yesus. Makasih Bapa, jelmahkan ini anggur menjadi darah, roti jadi tubuh. Dia makan minum, ada pesta, ada damai, terikat dengan Tuhan. Supaya mereka terikat dengan Bapa.
kembali ada surga kita, ada damai dari Tuhan. Makasih Bapak. Dalam hormat dan puji untuk Bapak semoga nama Yesus haleluya. Amin. di hidup kami lewat tubuh darah di Bapa. Kami rindu macam orang kena maus berkobar-kobar waktu dia makan perjamuan. Dengan kami Bapa, kembalikan kebenaran, kembalikan kerinduan, kembalikan kesyukuran kami beribadah menyembah kepada Tuhan. Sebab malam-malam dia diserahkan. Ia mengucap syukur berkata, inilah tubuhku. Perbuatan ini menjadi peringatan aku. Kita makan itu dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga yang mengucapkan berkata, sawan ini perjanjian baru dan dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi peringatan aku. Kita minum darah dalam nama Yesus. Tiap kali minum darah, makan tubuh, kamu bersama Tuhan, terikat di surga. Ada pesta. Mengambil Roh Kudus.
semua. Dalam nama Yesus dan Amen.